Halo halo, kenalin dulu nih gue dan teman-teman. Hai hai. Oke, di sini kita bakal ngejelasin tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Pertama yang akan kita bahas sekarang adalah tentang pernapasan. Hayo, siapa di sini yang bernapas? Canda-canda. Kalian penasaran nggak sih gimana cara makhluk hidup bernapas? Cara makhluk hidup bernapas ada banyak loh. Kalian bisa nggak sebutin cara-cara makhluk hidup bernapas? Halo kak. Oke guys, kali ini aku akan menjelaskan tentang paru-paru. Kalian tahu gak sih, paru-paru manusia terbagi dalam berapa bagian? Gak tahu ya? Sini aku jelasin. Dalam paru-paru terbagi dalam sekitar 6 bagian, yaitu 1. Hidung atau mulut. Udara masuk ke tubuh melalui hidung atau mulut. Hidung sendiri memiliki beberapa rambut dan lendir yang berguna untuk membantu menyaring debu dan partikel asing. Nomor 2, faring dan laring. Udara yang dihirup melalui hidung atau mulut kemudian masuk melewati faring dan juga laring menuju ke trakea. 3, trakea. Udara bergerak ke bawah melalui trakea yang merupakan tabung yang menghubungkan laring ke bronkus. 4, bronkus dan bronkiolus. Trakea bercabang menjadi 2 bronkus, yaitu menuju ke setiap paru-paru. Bronkus ini kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. 5, alveolus. Bronkiolus berakhir di kantung udara kecil yang disebut alveolus. Disinilah pertukaran gas terjadi. Oksigen dari udara berdifusi melalui dinding tipis alveolus ke dalam kapiler darah. Sementara itu, karbon dioksida dari darah berdifusi ke dalam alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Nomor 6, diafragma dan otot pernafasan. Diafragma dan otot pernafasan lainnya membantu mengatur aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru dengan mengubah volume rongga dada. Nah, tanpa paru-paru kita tidak akan bisa bernafas. Yang pasti, kita tidak akan bisa hidup karena manusia butuh suplai oksigen yang cukup untuk ke otak dan bagian tubuh yang lain. Mengingat manusia butuh oksigen ke otak, kalian pasti penasaran bagaimana cara tumbuhan bernafas. Kalau gitu, kita lanjut ke pembahasan materi kedua, yaitu bagaimana cara bernafasnya tumbuhan dan tumbuhan perlu bernafas untuk apa. Apa nih? Selama ini kalian sadar nggak? Ternyata walaupun nggak bergerak, ternyata tumbuhan bisa bernapas juga loh. Sebelum itu, kalian perlu tahu dulu kalau pernapasan tumbuhan ada 2, yaitu 1, respirasi, dan 2, fotosintesis. Untuk respirasi, tujuan respirasi adalah mengubah energi kimia dalam glukosa menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Produknya, dia menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Proses respirasi terjadi sepanjang hari, baik siang maupun malam. Ya, walaupun kalau siang proses fotosintesis lebih dominan sih. Oke, untuk rumus kimianya kalian bisa aja cek sendiri. Untuk proses fotosintesis, tujuannya adalah untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Untuk informasi aja nih, biasanya proses ini yang membuat buah jadi manis kayak si doi. Untuk produknya, fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Waktu terjadinya, ini terjadi waktu siang hari, waktu ada cahaya matahari. Ya, kalau rumusnya sama seperti yang tadi lah. Kalian baca sendiri. Malas cuy. Soal tumbuhan, kalian pasti sadar kan kalau ada yang biasanya nangkring santai di atas bunga. Ya,
Betul, lebah. Walaupun gitu, mereka itu sedang kerja ternyata. Dan kita lanjut ke bahasan ketiga, yaitu pernapasan serangga. Oke kak, bisa dilanjutkan? Serangga, kayak lebah, kupu-kupu, dan belalang. Kebanyakan dari mereka semua itu bernapas menggunakan trakea. Sistem pernapasan pada serangga berbeda dengan manusia dan hewan lainnya. Serangga menggunakan sistem trakea untuk bernapas. Berikut adalah penjelasan singkat tentang bagaimana sistem ini bekerja. Spirakel. Serangga memiliki lubang kecil di sepanjang sisi tubuhnya yang disebut spirakel. Spirakel ini berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar udara. Trakea. Udara yang masuk melalui spirakel akan mengalir ke dalam jaringan tabung bercabang yang disebut trakea. Trakea ini tersebar ke seluruh tubuh serangga. Trakeolus. Trakea bercabang menjadi tabung yang lebih kecil yang disebut trakeolus. Trakeolus ini sangat tipis dan memungkinkan difusi oksigen langsung ke sel-sel tubuh serangga. Difusi oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk melalui trakeolus akan berdifusi langsung ke sel-sel tubuh, sementara karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel akan berfungsi keluar melalui jalur yang sama. Oke, terima kasih kakak. Maklumin ya teman-teman, kakak tadi itu emang agak pemalu dia. Tapi kalian dengar dari tadi kan? Masih sampai sekarang kan? Oke, lanjut. Masalahnya, ekosistem kita ini sudah dalam bahaya teman-teman. Coba deh lihat video satu ini. Doancen tema videonya pencemaran lingkungan. Oh, saya pencemaran. Iya. Opre dulu kompre. Ada betul mutah mampu memiliki makan dengan jalan untuk mutahnya. Kita ya Ono kali itu. malam nggak rekam. Anjing pempes. Wah, parah banget ya. Jujur, ngeliat ini bikin miris sih. Alam indah ciptaan Tuhan kita dicemar oleh kita sendiri. Enggak, kita enggak boleh gini. Kita harus mempertahankan ekosistem kita. Padahal ini bisa sangat bahaya loh. Bisa saja ini jadi sumber bencana bagi kita sendiri, kayak banjir, penyakit, dan lain-lain. Wah, bener banget itu. Tapi cara pencegahannya gimana sih kira-kira? Boleh minta tolong jelasin nggak kak? Pertama, kita bisa memulai membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tempat tinggal sekitar kita harus mempunyai pengumpulan daur ulang. Yang ketiga, kita bisa manfaatin sampahnya, misal kayak kerajinan atau lainnya. Yang keempat, kita menghimbau lingkungan kita untuk tidak mencemari lingkungan. Wah, makasih kak atas penjelasannya. Kalau gitu, kita pamit undur diri ya. Gue Prawira. Gua Neo. Dan gue Raffi. Pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye. Bye.